Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan terangi hati dan pikiran setiap kami agar dapat memahami kehendak dan isi hati Tuhan. Kami menyerahkan waktu saat teduh ini ke dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-15. Pasal ini terdiri dari 35 ayat. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat 17-20 yang berbunyi demikian. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku, dan hendak kuceritakan apa yang telah kulihat, yang diceritakan oleh orang yang berhikmat dan tidak disembunyikan oleh nenek moyang mereka, yang hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun melintas di tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Amin. Pasal ini termasuk babak kedua dari perdebatan antara Ayub dengan ketiga sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Tsofar. Pembicaraan Elifas yang pertama dicatat dalam pasal ketiga dan keempat. Kemudian di pasal ke-15 ini adalah pembicaraan Elifas yang kedua. Sayang sekali kalau kita perhatikan bahwa pembicaraan sahabat Ayub ini malah bernada memojokkan Ayub, menuduhnya sebagai orang yang bersalah, sehingga Allah menghukum dia menjadi seperti itu kondisinya. Padahal tujuan awal sahabat-sahabat Ayub datang itu adalah untuk menghibur Ayub. Ayat 17-20 yang sudah kita baca tadi dan seterusnya sampai ayat ke-35 itu menceritakan mengenai nasib orang fasik dan orang lalim. Seolah-olah mau membandingkan nasib orang-orang seperti itu dengan apa yang sedang dialami oleh Ayub. Pelajaran yang bisa kita petik dari renungan hari ini adalah jangan kita mudah menghakimi orang lain, terutama pada saat seseorang sedang mengalami musibah. Bisa jadi mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam diri orang tersebut, seperti yang Tuhan sudah kerjakan atas diri Ayub. Selain itu, kita juga bisa belajar supaya dalam melakukan segala sesuatu kita harus ingat tujuan utama kita itu apa. Jangan seperti sahabat Ayub yang mendengar tentang Ayub sedang ditimpa masalah lalu datang dengan tujuan untuk menghiburnya, tapi kemudian lupa dengan tujuan semula, sehingga malah berdebat dengan Ayub dan mengatakan bahwa Ayub bersalah. Di zaman sekarang apalagi, hal ini penting untuk disadari juga, mengingat kita sekarang punya akses ke dalam dunia informasi yang begitu luas. Kalau kita sedang online, browsing atau lihat media sosial, YouTube, dan lain-lain, tujuan awal kita membuka HP dibandingkan dengan apa saja yang kemudian kita lihat, itu perlu untuk disadari. Bisa jadi kita buka HP dengan tujuan mengecek sesuatu yang mungkin tidak perlu 2-3 menit selesai, tapi akhirnya tanpa terasa malah menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat-lihat hal lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tujuan kita semula.
Ya, semoga Tuhan Roh Kudus menolong dan memimpin kita untuk dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dari renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas bacaan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu. Berikanlah bagi kami bukan hati yang keras, tapi hati yang mau taat pada firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya ubahkan, bentuk, dan perbaharui diri kami, supaya hari demi hari menjadi makin serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami untuk terus tinggal di dalam Kristus, supaya kami dapat bertumbuh, berbuah banyak, sehingga hidup kami dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.